Tak kenal, maka tak sayang. Mungkin inilah peribahasa yang cocok untuk kota Amuntai yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Tak heran jika itik menjadi maskot kebanggaan mereka. Sejauh mata memandang, hanya gerombolan itik yang saya lihat. Disinilah silsilah peternakan bebek kualitas unggul dimulai. Itu kode rahasia sesama bebek. Artinya ayo ngumpul gitu. Itik Alabio lahir sebagai persilangan itik Kalimantan dengan itik Peking atau pedaging menghasilkan itik dengan kualitas terbaik. Nah, ini proses pemberian cemilan untuk para bebek-bebek itu. Sehari dia ngemil 2 kali. Ngemil pagi sama ngemil sore. Sekali ngemil menghabiskan 2 karung. Itu sekitar 60 kilo ya Pak ya? 60 kilo sagu. Dibuang, langsung habis. Cepet banget ya. Alabio adalah nama salah satu desa di Kabupaten Amuntai yang dijadikan sebagai nama tenar sang itik. Bernama Latin Anas platurintos, mudah dikenali dengan parus dan kakinya yang berwarna kuning dan menjadi salah satu spesies unggul di Indonesia. Tak heran jika daging dan telurnya menjadi salah satu mata pencarian utama warga. Saya lagi ada di desa Sungai Durai Tengah di Kalimantan Selatan. Ini adalah desa penghasil telur bebek terbesar. Sehari bisa menghasilkan telur bebek kira-kira 10.000 lebih. Makanan berupa campuran dedak ikan dan sayuran menjadi menu keseharian para bebek. Dibutuhkan waktu 3-6 bulan lamanya untuk fase pembesaran bebek pedaging. Bebek petelur pun dipelihara di sini, namun hanya untuk diolah telurnya, baik sebagai penganan maupun bibit-bibit bebek baru. Bebek petelur baru bisa menghasilkan ketika menginjak umur 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Bebek-bebek ini kalau bertelur dia selalu di sini nih, di kandangnya ini. Tapi ada beberapa sih yang tercecer. Nah, itu ada satu yang tercecer. Mungkin udah nggak tahan ngantri kali ya. Itik Alabio bisa menghasilkan 1 telur per hari, namun hanya sekitar 75%-nya saja dari setiap kandangnya. Bebek jantan memiliki peranan penting dalam menghasilkan telur. Satu jantan mampu untuk membuahi 10 bebek betina yang siap menghasilkan telur-telur setiap harinya. Pasar telur Alabio menjadi salah satu pemasaran terpenting dalam proses pembudidayaan itik Alabio. Di pasar yang hanya ada sekali dalam seminggu inilah proses pembiakannya mulai disebarkan, di mana desa pembudidaya telur dan desa penetasan akan saling berbagi tugas. Salah satunya desa Mamar yang berperan sebagai sentra penetasan telur-telur bebek Alabio. Nah, ini telurnya beda sama telur yang tadi. Kalau yang tadi dijual untuk dikonsumsi ke pasar. Kalau telur-telur yang ada di sini, ini semuanya khusus untuk ditetaskan. Di desa Mamar ini hampir semua penduduk di sini, masyarakat di sini pekerjaannya menetaskan telur itik Alabio. Ada yang tradisional, ada yang sudah modern. Tapi Ibu Mariani sama Ibu Mas Diati ini semuanya yang masih tradisional caranya. Ini digosok. Telur-telur baru datang itu kan masih kotor seperti ini. Nah, digosok pakai sabut biar bersih, mengurangi tingkat kegagalan. Dibutuhkan panas matahari untuk memulai proses penetasan, lalu dilanjutkan dengan pengeraman buatan oleh sekam yang disebut dengan beronjong. Nah, beronjongnya kayak gini, dari bambu bulat seperti ini. Nah, di dalamnya, nah isinya 75 butir satu nampan.
Kira-kira di dalam ini ada sekitar 11 tingkat. 15 juga bisa. 15. Tadi udah kita gosok, sudah dijemur, masuk ke dalam bronjong. Nah, bronjong itu yang menghangatkan, oven tradisionalnya. Udah gitu, ditaruh di sini nih. Nih, dijajarin di sini. Yang udah jadi, kayak gini. Ya. Ada yang masih usaha keluar. Ada yang udah main-main. Di rumah ini menghasilkan sekitar 5.000 anak itik alabio per minggu. 5.000. Demi hasil itik terbaik, dibutuhkan kecermatan dalam melakukan setiap peran. Tak heran jika hingga saat ini permintaan pasar akan itik alabio terus meningkat. Nah, yang sudah menetas ini harus langsung dipisahin. Harus langsung dipisahin supaya dia nggak mengganggu telur-telur yang lain yang belum menetas. Soalnya basah ya Bu ya. Ini yang deg-degan saya. kayak nunggu ya proses kelahiran. Nah, ini yang kayak gini-gini nih. Pengen saya bantu, pengen saya buka gitu, tapi nggak boleh. Soalnya mereka harus usaha untuk keluar dari cangkangnya sendiri. Karena kalau misalnya kita bantu, masih ada sisa-sisa makanannya ya Bu ya. Nanti lemah kalau kita bantu. Saya udah ngebantu 3 persalinan. Cuman ya gitu, perjuangannya berat. Dorong, begitu keluar, pada lemes semuanya. Laut memiliki peran penting bagi warga pesisir, tidak terkecuali bagi warga Rata Totok, Minahasa Tenggara. Dari Rata Totok, Minahasa Tenggara, saya mau ikut kapal ini, kita mau menuju ke Rumpon. Rumpon terdekat jaraknya sekitar 4 jam dari sini. Nah, kita nggak tahu nih Rumpon mana yang siap panen karena di dalam itu ada satelit untuk ngecek yang mana. Tapi wilayah jangkauannya dimulai dari perairan Maluku sampai ke Teluk Tomini. Luas sekali. Sudah siap berangkat? Mari kita naik. Oh ya, kalau misalnya mabuk laut, siap-siap obat anti mabuk nih harus. Sore hari adalah waktunya para nelayan Pajeko memuat peralatan untuk melaut. Pajeko sendiri adalah sebutan bagi kapal besar berkapasitas 8 ton. Di Pajeko berukuran panjang 1 meter dan lebar 4 meter inilah semua peralatan ikan dan logistik dibawa. Pajeko juga digunakan sebagai tempat tinggal selama nelayan berada di tengah laut. Beruntung, hari ini kami berangkat melaut di saat cuaca musim angin, di saat ombak sedang bersahabat. Ini kapten kapal saya, Pak Ahdan. Nah, ini alatnya GPS-nya, jadi kita tahu rumpun mana yang kita tuju, semuanya based on dari GPS. Nah, berarti sudah ada titik koordinatnya ya, kita menuju kemana. Berapa jauh kalau yang mau kita tuju ini? 18 mil dari sini. Sampai 4 jam kah? 3-4 jam? 2 jam. Kira-kira 2 jam. Oke. Kali ini saya akan ikut Pajeko untuk bergerak ke sebelah tenggara Sulawesi Utara, yakni Laut Maluku. Terbentang di antara gugusan Kepulauan Maluku dan Sulawesi, laut dengan luas hampir 800.000 km persegi ini memiliki biota laut yang jumlahnya sangat beragam.
Bagi warga Rata Totok sendiri, musim bukanlah penghalang dalam mencari ikan. Kala musim selatan, yaitu saat angin besar dan gelombang tinggi, pendapatan para nelayan lebih banyak dibandingkan saat musim teduh. Ikan lebih banyak berkumpul di Rumpon saat arus laut sedang besar. Ada 2 orang dari Afrika yang ngecek Rumpon, jadi mereka nanti akan libur ke bawah ngecek ikannya ada banyak atau enggak. Nah ini ngeceknya bukan cuma sekali ini, berkali-kali, jadi nanti sebentar malam nunggu, cek lagi sampai besok pagi akhirnya mutusin untuk ngambil panennya di sini. Gak kebayang dinginnya, ini aja anginnya kenceng banget. Ya, satu persatu dari personil Pajeko mulai menempati posisinya masing-masing. Beberapa anak buah kapal turun mengatur rumpon. Rumpon berfungsi sebagai objek penarik perhatian ikan dan penentu lokasi penjaringan ikan. Rumpon akan dicek terlebih dahulu untuk memastikan hasil tangkapan tidak sia-sia atau sedikit. Baru setelahnya penjaringan siap dilakukan. Kata aba-aba masuk. Nah, jadi kapal yang tadi kita di ujung sana, Rumpon, ini kita mengelilingi sambil buang jaring. Nah, jadi tadi waktu talinya digulung, yang udah kita buang jaring, itu juga langsung tarik. Jadi nggak perlu waktu lama ya, sebentar ya. Begitu buang langsung tarik ya. Di ampere adalah narik ininya. Perpaduan kekuatan tangan dari para awak kapal dikerahkan saat menarik lubang-lubang jaring berukuran sekitar 3 cm ini. Namun hasil yang didapatkan tidak tanggung-tanggung. Sekali panen bisa mencapai lebih dari 5 ton. Digayung. Kayak mandi. Wait. Nah jadi dalam sistem rumpon ini ikan yang dapat tuh jenisnya macam-macam. Ada maisang, malalugis, tude, terus ini bilangnya oci. Ada juga yang gede, dolphin fish namanya. Nah ikan lamadang atau mai-mai atau dolphin fish ini kaya akan kandungan omega 3. Jadi kebayang kalau misalnya bayi, bagus banget nih makan ikan ini untuk perkembangan otak. Tapi kalau nggak bayi, bagus juga makan ikan ini. Sekalian untuk sashimi. Jika kuantitas ikan sudah memenuhi kuota penjualan, semua ikan akan dijual ke Bitung untuk kemudian diekspor. Kita mau bikin sashimi. Nah ini ikannya baby tuna, sama yang satu lagi mai-mai. Ini yang pertama kali mau dibersihin dulu adalah yang baby tunanya. Ini sebanyak ini buat makan satu kapal. Fresh from the sea, para nelayan mengajarkan saya mengolah ikan secara langsung. Yes, ini dia bumbu sashimi khusus dari Rata Totok. Yang bikin spesial adalah kacangnya. Ini tinggal tambah kecap, bisa makan. Mari. Coba ya.
Yang mau dicoba duluan, lamadang. Coba. Enak. Silakan Bang. Mari sudah. Baby tuna lebih soft, teksturnya lembut. Favorit saya lamadang. Ada di Desa Sempajaya Peceren sama Pak Hernando. Kita mau cari ulat kidu. Nah, katanya nih ulat kidu ini bentuknya seperti ulat sagu. Cuman apakah persis? Saya juga belum pernah lihat. Nah, ini kita lagi mau cari batang pohon enau ya Pak ya. Batang pohon enau yang sudah lapuk. Ini jalanannya agak-agak tricky nih. Kalau meleng dikit bisa musruk. Dapat! Nah, kita udah dapat pohon enau yang sudah tumbang, sudah lapuk. Sini, kita mau korek-korek, kita mau cari ulat kidunya. Serupa tapi tak sama. Kidu juga hidup di batang pohon-pohon mati. Namun berbeda dengan ulat sagu. Kidu hidup di batang-batang pohon enau yang sudah tumbang atau mati. Namun kini keberadaannya sudah semakin jarang dijumpai karena terbatasnya ketersediaan pohon enau sehat yang cocok untuk ditinggali kidu ketika mulai membusuk. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ini kepalanya ada capitnya, biar nggak dicapit harus pegang di dekat sini. Di beberapa tempat di Indonesia, kidu atau ulat aren juga dijadikan sebagai sumber pangan yang kaya akan kandungan protein. Bentuknya yang gempal dan berwarna putih ini justru menjadi daya tarik untuk dicicipi. Saya nggak tahu nih saya alergi atau enggak sama si ulat ini. Tapi masak aja kali ya. Loh, enggak. Jadi mau dimakan mentah? Rasanya nggak seserem bentuknya. Enak. Serius dah. Bumbu-bumbu dipersiapkan. Cukup kunyit, kemiri, bawang merah, bawang putih andaliman, dan tentu saja sang bumbu rahasia khas Karo, combrang. Bumbu nikmat ini disebut arsik oleh warga setempat. Oh, cuci gitu. Kidu menjadi kuliner primadona di Indonesia bagian timur dan sebagian kecil Kalimantan. Setelah berubah menjadi kuning keemasan, tanda masakan sudah matang dan siap untuk disantap. Rasa garamnya. Coba ya. Rasanya kayak udang. Rasanya kayak udang. Juicy, masih terasa freshnya, juicy. Ada krenyes-krenyesnya karena kepalanya itu terikut makan. Sumpah ini enak loh. Beneran, gue nggak beneran, ini nggak bohong, ini enak banget. Dan karena kita di sini di Karo, semuanya kan pada suka pedas. Pedas. Ikan na ini nating. Enak banget.
Es knackt. Lecker. Crunchy spice. Lecker? Ja. Lecker. Lecker. Enak.